Baik, pada video ini kita akan melanjutkan tentang penggunaan Elementor di WordPress. Nah, untuk skenario sekarang, kita akan membuat suatu website untuk kelas online atau kursus online. Di mana kita harus membuat suatu landing page terlebih dahulu ya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu landing page adalah halaman di mana ketika kita mengakses suatu website, maka halaman tersebut yang pertama kali kita lihat. Jadi mirip seperti halaman home atau halaman beranda ya. Nah, tetapi karena bawaan dari WordPress ini sangat sederhana, maka kita menggunakan Elementor khususnya untuk template yang disediakan oleh Elementor, kita gunakan sebagai landing page. Oleh karena itu, di sini kita akan terlebih dahulu membuat menu yang akan kita gunakan dalam membuat suatu kursus online. Karena menu ini dibangun berdasarkan page atau halaman, maka terlebih dahulu kita harus membuat halamannya. Kita menuju ke halaman page, kemudian add new. Oke, kemudian di sini kita tulis ya untuk nama judulnya, misalnya pemrograman web, kita publish. Oke, kemudian kita buat lagi. Pemrograman mobile, kita publish. Kita kembali lagi, kita buat lagi. Misalnya pemrograman desktop. Kita publish. Kita buat lagi. Misalnya artikel. Kemudian forum. Kemudian member area. Baik, selanjutnya kita refresh. Oke, di sini kita cukup banyak ya membuat page-nya karena page ini akan kita gunakan sebagai menu dan submenu. Dan di sini kita juga belum membuat menu home-nya atau landing page-nya. Baik, selanjutnya kita menuju ke bagian arrange, kemudian themes. Nah, di sini kita akan menginstal themes baru atau tema baru dengan nama Astra. Oke. Kenapa kita menggunakan tema Astra? Jadi tema Astra ini cukup mudah untuk diintegrasikan dengan Elementor. Oke, setelah itu kita aktifkan. Nah, jika sudah aktif, kita ke bagian arrange, kemudian pilih menu untuk membuat menu dari beberapa page yang telah kita buat sebelumnya. Nah, untuk menu name-nya kita buat dengan nama menu. Kemudian kita klik otomatisnya, kita create menu. Selanjutnya kita pilih bagian page, kemudian view all. Nah, ini kita centang ya dari page yang telah kita buat sebelumnya. Add to menu.
Oke, karena kita akan, menggunakan pemrograman desktop, mobile, dan web sebagai submenu, untuk itu kita akan membuat, menu baru dengan pilihan custom link. Sini untuk URL-nya kita buat tanda hashtag, kemudian teksnya kita buat misalnya, kelas online, kita pilih add to menu, ini kita geser ke bagian paling atas, kemudian pemrograman desktop kita geser atau kita pindahkan, web juga sama, dan mobile. Nah, jadi posisinya untuk kategori pemrograman, ini akan dijadikan submenu dari menu kelas online. Oke, setelah itu kita save. Nah, sekarang kita lihat halaman website kita. Nah, seperti ini ya. Dan ini belum terbentuk drop down-nya, ya, masih menu biasa. Oke, nanti akan kita sesuaikan. Nah, sekarang kita akan, beralih ke bagian Elementor. Nah, untuk itu silakan teman-teman klik bagian dashboard, kemudian pilih, create new page pada bagian Elementor ya, sebelah sini. Oke, kita sudah masuk ke bagian Elementor. Di sini ada beberapa pilihan, ada menu add new section, kemudian ada yang bagian add template. Nah, di sini kita akan menggunakan template bawaan dari Elementor. Kenapa kita menggunakan template bawaan? Karena untuk video ini kita gunakan yang paling mudah terlebih dahulu ya. Nanti di video selanjutnya kita akan membuat, bagian tampilan menggunakan Elementor secara manual. Kita klik add template, kemudian kita akan mengarah ke bagian page. Nah, di sini ada dua pilihan, ada yang menu free ya atau template free, dan ada yang pro. Dan ini tidak masalah ya, karena kita sudah menggunakan fitur Elementor versi yang pro. Jadi kita bebas untuk memilih page yang mana saja yang akan kita gunakan. Oke, di sini kita cari template-nya sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu kursus online. Nah, ini ya. Tapi perhatikan di sini pilih yang bagian home ya atau page. Kemudian kita pilih insert. Nah, setelah itu, pada bagian content width ya, sebelah kiri ini ada dua pilihan, ada yang box, ada yang full width. Nah, bedanya apa? Kalau yang box ini tampilan tidak full ya, jadi berbentuk kotak, tapi kita akan menggunakan yang full width atau full sesuai dengan ukuran layar kita. Kita pilih full width, dan jika teman-teman ingin menambahkan beberapa konfigurasi tambahan, silahkan. Tapi di sini saya hanya merubah bagian content width-nya saja. Setelah itu kita pilih publish. Oke, kita pilih, bagian link have a look ya. Oke, ini adalah landing page yang telah kita buat menggunakan Elementor. Tetapi halaman ini atau page ini belum terintegrasi dengan WordPress kita. Kenapa? Karena kita belum mengatur secara manual. Nah, jadi kalau kita, refresh lagi ya halaman yang telah ada, nah ini tidak akan berubah. Oleh karena itu, kita pilih ke bagian tema ya, karena kita akan mengaturnya di bagian tema atau themes Astra. Oke, kita pilih bagian arrange, kemudian themes. Selanjutnya pada bagian Astra atau tema Astra, kita pilih customize. Kemudian pada bagian homepage setting, kita pilih yang static page. Kemudian homepage-nya kita pilih yang Elementor hashtag 30 ya. Karena tadi kita terlewat untuk merename atau merubah nama page dari Elementor ini. Nanti tinggal disesuaikan saja. Oke, setelah itu kita pilih publish. Baik, yang ini kita close dulu ya. Sekarang kita pilih ke bagian halaman asli kita. Kemudian kita refresh apakah sudah terjadi perubahan. Nah, sekarang sudah ada perubahan ya. Sekarang sudah sesuai dengan template yang kita gunakan. Nah, tetapi di sini ada beberapa bagian yang tidak sesuai ya, tidak ada submenu.
Untuk itu kita kembali lagi ke bagian Themes-nya. Nah, kita pilih bagian menu ya. Kemudian kita pilih View All Location. Nah, primary menunya kita ubah menjadi menu. Nah, seperti ini. Kemudian kita publish. Setelah itu kita refresh lagi. Nah, sekarang sudah sesuai ya. Sudah terbentuk drop-down-nya, akan tetapi di sini ada link baru namanya Elementor. Nah, jika ingin merubahnya, kita bisa merubahnya di bagian Arrange menu, tapi bukan di bagian Themes Astra ya. Nah, kita pilih ke bagian menu, Arrange menu. Oke, yang Elementor ini kita rename namanya, misalnya menjadi Home. Kemudian kita geser di posisi paling atas. Nah, seperti ini. Kemudian kita save. Kemudian kita refresh lagi. Nah, sekarang sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sudah ada menu home, kemudian kelas online yang berbentuk drop down, artikel, forum, dan member area. Akan tetapi untuk beberapa bagian menu yang lain, nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Karena jika kita klik artikel, maka kita kembali lagi ke bagian tema yang masih belum diedit atau masih belum menggunakan Elementor. Tapi jika kita pilih menu home, maka kita akan kembali lagi ke bagian landing page yang telah menggunakan template Elementor. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.